Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, sidang tuntutan Verdi Sambo sudah rampung dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita akan terhubung dengan Rosti Simajuntak, ibu dari almarhum Yosua Huta Barat di Muaro Jambi. Selamat siang Ibu Rosti. Ibu tadi sempat melihat seluruh jalannya sidang tuntutan Verdi Sambo hari ini dan Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Bagaimana keluarga menanggapi putusan dari atau tuntutan dari jaksa, Ibu? Kami keluarga di dalam mengikuti persidangan yang diberikan jaksa penuntut umum hukuman kepada Verdi Sambo, ada merasakan sangat kecewa karena di sana hukuman yang diberikan kepada Verdi Sambo adalah hukuman tuntutan seumur hidup. Menurut kami sebagai orang tua, terlebih saya sebagai ibu, perbuatan jahat Verdi Sambo dengan persiapan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 tidak berimbang kejahatan yang diperlakukannya kepada anak kami yang begitu, pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab. Jadi di sini kami sebagai bundanya almarhum Yosua mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kami rakyat yang sangat kecil yang terjolimi. Jadi kami kepada jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan seumur hidup, kami merasakan sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kecewa. Tapi kami berpengharapan kepada hakim, biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan nanti persidangan atau tuntutan yang seadil-adilnya buat kami, agar kami diberikan yaitu hukuman yang seadil-adilnya terlebih kepada anak kami Nopriansa Yosua yang telah terbunuh dengan sadis, keji dan biadab. Jadi harapan kami hanya kepada hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan kami yakini bisa memutuskan hukuman mati buat Verdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 atau hukuman mati. Diharapkan oleh pihak keluarga hukuman yang terberat, hukuman mati. Apa saja hal-hal yang Ibu rasa tadi masih tidak disampaikan oleh jaksa kepada terdakwa Verdi Sambo? Iya, karena di sana masih hanya bukti-bukti persiapan dia yang dilakukan kepada anak kami. Tapi dari hasil-hasil kesaksian daripada kami keluarga belum digali atau belum diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi masih ada kejanggalan-kejanggalan. Terlebih fitnah-fitnah itu masih terus mereka ungkapkan atau terus mereka masih bersikuku untuk mengatakan anak kami melakukan pelecehan, perselingkuhan, dan pemerkosaan. Jadi di sana sangat-sangat banyak, yaitu kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang mereka yang umbar-umbar atau yang membawa opini-opini ke hal yang negatif dalam perbuatan anak kami yang telah mereka bunuh dengan sadis dan biadab. Kalau untuk tuntutan Eliezer, apa yang kemudian nanti diharapkan oleh pihak keluarga, Ibu? Kalau buat tuntutan Eliezer, ya di sana kami kembalikan kepada jaksa penuntut umum karena dia sebagai justice collaborator, karena dia pun sebelum persaksian mulai, persidangan dimulai, dia telah meminta maaf atau dialah sanggup untuk membuka di dalam kasus ini untuk memberikan pertolongan keadilan buat almarhum Yosua. Dia mengatakan saya akan membela Bang Yos, terakhirnya buat Bang Yos. Jadi dia telah bersedia. Semoga nanti di sana biarlah jaksa penuntut umum ataupun hakim yang memberikan hukuman yang setimpal buat dia. Kemarin juga sidang tuntutan sudah dijalankan oleh kepada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal 8 tahun penjara. Bagaimana Ibu Rosti mensikapi hal ini? Terutama kemarin Bapak juga sempat diwawancara terkait dengan tuntutan kepada Ricky Rizal yang dianggap rasanya disayangkan seperti tuntutan 8 tahun karena dianggap masuk dalam anggota kepolisian yang seharusnya melindungi juga. Iya, benar sekali. Di dalam tuntutan kepada Ricky Rizal disamakan atau dibuat sepaket dengan Kuat Ma'ruf. Sedangkan RR adalah anggota Polri atau anggota penegak hukum yang mengerti akan apa yang dilakukan di dalam orang kalau sudah terancam. Bahkan dia mengetahui semua yang akan terjadi untuk
pembunuhan yang akan dilakukan kepada anak kami Nofriansah Yosua mulai dari Magelang sampai ke Saguling dan sampai di Duren 3. Ikut serta dia di dalam pembunuhan perencanaan tersebut dan mengambil alat senjata anak kami, menyembunyikan semua peralatan yang diperlukan buat anak kami. Berarti dia di sana sekongkol dengan Ferdi Sambo untuk melakukan pembunuhan berencana ini dengan matang-matang. Mereka sudah bersiap, berkomplotan, melakukan pembunuhan untuk anak kami, yaitu pasal 340, itu pasal atau hukuman yang seberat-beratnya. Baik, besok juga Putri Chandrawati akan menjalani sidang tuntutan bersamaan dengan sidang Eliezer. Apa harapan dari keluarga? Harapan kami sama terlebih kepada Putri Chandrawati, dia ikut serta di dalam persiapan untuk melakukan eksekusi atau pembunuhan terhadap anak kami almarhum Nofriansah Yosua. Dia tidak manusiawi dan tidak mempunyai hati nurani, masih berbelit-belit dan berbelok-belok, memutar-mutar, bahwa mengatakan anak kami, memfitnah anak kami, melakukan pelecehan, bahkan naik ke pemerkosaan. Bahkan sekarang ada lagi kata-kata yang mengatakan perselingkuhan. Jadi di sini semua terjadi segala kebohongan untuk menutupi segala kebusukan dan kejahatan mereka. Jadi kami berharap sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibu, buat anak saya mohon diberikan keadilan daripada jaksa penuntut umum maupun hakim nantinya, agar kami masyarakat kecil ini diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bu, ada narasi pelecehan seksual yang tadi Ibu beberapa kali sebutkan. Ini sikap keluarga seperti apa mendengar hal ini dan terus-menerus diperdengarkan di ruang sidang? Ya, ini yang kami sangat-sangat sayangkan di dalam persidangan ini. Kenapa di dalam pembunuhan berencana selalu yang dikumandangkan atau diapakan di dalam persidangan ini pelecehan dan pelecehan. Di dalam segala persidangan ini sebenarnya mereka penegak hukum sudah mengetahui sebenarnya apa ini semua di balik ini. Walaupun mereka atau Putri maupun Ferdi Sambo membuat opini-opini atau skenario mengenai pelecehan, tapi di sana tidak ada bukti-bukti pelecehan apa yang ada di dalam kasus tersebut. Tapi masih ini selalu yang diumbar atau diorbitkan di dalam kasus persidangan ini. Kami sebagai orang tua sangat-sangat menyayangkan di dalam persidangan ini terhadap penegak hukum. Mohonlah kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan orang yang mati atau orang yang tidak bersaksi selalu diberikan fitnahan dan fitnahan. Jadi mohon kami dipulihkan nama anak kami, Nofriansah Yosua, terlebih kami keluarga yang ditinggalkan anak kami. Baik, Ibu Rosti Simanjuntak, apa ya harapan harapan keluarga ini semoga didengarkan oleh jaksa dan juga mendapatkan hukuman yang seberatnya. Besok kita akan melihat bersama bagaimana sidang tuntutan dari Putri Chandrawati. Terima kasih Ibu Rosti sudah bergabung di Kompas TV.